Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Julian Rahmatullah, NIM 2011320022. Mata kuliah Penyuluhan Sosial. Dosen pengampu Bu Diana Jumrotus Saadah, Magister Psikologi. Baiklah, saya izin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Upaya Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga dalam Kehidupan Bersosial. Pengertian KDRT. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara ringkas adalah tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan, dan yang melanggengkan subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga). Definisi kekerasan rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dampak pada kesehatan fisik dan mental. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka seperti luka memar, nyeri kepala, hingga patah tulang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika menyatakan bahwa sebelum atau selama kehamilan berisiko tinggi mengalami tekanan darah tinggi atau edema, perdarahan vagina, mual, muntah atau dehidrasi, infeksi ginjal atau infeksi saluran kemih. Secara umum, wanita dengan riwayat KDRT mengalami kualitas hidup yang lebih rendah karena adanya gangguan fisik, hambatan hubungan sosial dengan orang lain, serta gangguan psikologis jika dibandingkan wanita yang tidak mengalami KDRT. Secara psikologis, wanita dengan riwayat KDRT akan mengalami gangguan cemas dan depresi. Nilai beta endorfin dan ACTH pada wanita yang babak belur menunjukkan hubungan linear yang signifikan. Korban merasa diri tidak berharga, tidak ada harapan, tidak termotivasi, dan tidak mempercayai orang lain. Kekerasan terhadap istri dan anak dalam rumah tangga terbagi dalam beberapa macam, yaitu kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menjambak, menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Kekerasan psikologis atau emosional.
Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ekonomi, yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri, senada dengan pernyataan di atas. Muhammad Kamal Jubair dalam jurnal Al-Ma'iyah mengemukakan 4 jenis kekerasan, yaitu kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat seperti perkelahian, kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam, kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan dan kekerasan definisi, dan kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Kekerasan seksual meliputi pengisolasian, menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan, memaksa selera sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kiat mencegah terjadinya KDRT, mengamalkan ajaran agama. Semua agama memiliki tujuan yang baik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Sehingga ketika agama menjadi pondasi dalam sebuah keluarga, maka akan terhindar dari KDRT. Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti berpamitan. Dalam komunikasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya yang dapat menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah. Pendidikan sejak dini. Anak diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang akan dibawa dan diaplikasikan hingga dewasa. Mediasi. Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi kepada pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Penyuluhan tentang KDRT. Pemerintah mempunyai produk hukum positif berupa Undang-Undang Penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dan kiat terhindar dari KDRT. Gejala-gejala kekerasan dalam rumah tangga. Gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri telah terkonstruk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat, bahwa istri
adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki ketergantungan ekonomi. Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua suami keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya, ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan mempertimbangkan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istri karena merasa frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dampak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi, dan meledak-ledak, kupar, serta depresi yang mendalam. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasinya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga yang ia lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan. Tidak perlu menghormati perempuan. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar. Menggunakan paksaan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah wajar dan baik-baik saja. Strategi penyuluhan, yaitu perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Butuh rasa percaya diri, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya, seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. Hubungan negatif dengan lingkungan yang harus ditanggung anak seperti harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah karena menghindari kekerasan. Tidak bisa berteman atau mempertahankan teman karena sikap ayah yang membuat anak terkucil, merasa disia-siakan oleh orang tua. Solusi untuk mencegah KDRT antara lain membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual, dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM. Sosialisasi yang terkait dengan hak asasi manusia. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama-tama dan terutama membutuhkan adanya konsensus
bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima, mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur, dan patut menerima penghargaan. Dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan di atas ialah bahwa kasus KDRT dapat terjadi kepada siapa saja, baik pada warga masyarakat yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam keluarga meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikis, dan seksual. Cara pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh pasangan keluarga itu sendiri dengan melakukan beberapa langkah, antara lain dengan meningkatkan komunikasi internal secara ramah dan santun antara suami dan istri, saling menghargai dan saling menghormati antar suami istri, saling mengkomunikasikan semua kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama-sama, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama, serta masing-masing suami istri melaksanakan hak dan kewajibannya menurut agama dan kultur masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.